Kemudian untuk citrulline ya, ini digunakan untuk menghasilkan energi, meningkatkan sistem imunitas, dimetabolisir menjadi arginin ya, penting dalam detoksifikasi amonia dan merusak sel-sel sehat ya. Yang merusak sel-sel sehat. Aduh. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Nah, tadi kita udah bahas cepet banget macam-macam asam amino dan fungsinya. Nah, kita sekarang coba ngegabungin. Tadi ada sekitar 22 asam amino ya yang kita bahas fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita akan lihat ini di struktur protein ya. Jadi tadi kan asam amino tuh masing-masing bawa peranan-peranan sendiri-sendiri. Ada yang berfungsi untuk otak, ada yang berfungsi untuk otot, ada yang berfungsi untuk sintesis lemak, ada yang berfungsi untuk perbaikan sel dan jaringan dari keadaan setelah operasi gitu ya. Macam-macam fungsinya. Nah, ternyata protein yang biasa kita konsumsi harian itu dia tersusun dari sekitar 15 sampai 18 jenis asam amino yang tadi sudah kita bahas. Jadi banyak ya gitu. Dalam protein itu ada banyak banget asam aminonya. Bukan hanya banyak asam aminonya, tapi jenisnya juga banyak. Jadi gabungan dari asam amino yang sudah tadi kita bahas sama-sama. Nah, struktur protein ini dapat dilihat secara hierarki. Itu ada struktur yang primer 1 tingkat, sekunder 2 tingkat, tersier 3 tingkat, kuartener 4 tingkat. Jadi yang biasa kita konsumsi itu dalam keadaan kuartener ya, dalam keadaan benar-benar kompleks gitu. Yang dimasuk 1 tingkat itu baru protein awalan ya, tapi protein yang udah kita konsumsi itu adalah yang kuartener. Nah, jadi kalau kalian mau lihat kayak gini, sekompleks ini. Jadi kalau struktur primernya atau struktur paling sederhananya gini aja. Kemudian ini struktur sekundernya ya, jadi asam-asam amino saling berikatan. Ini struktur tersiernya dan ini kuartenernya. Halah, rumit banget gitu ya. Oke, kita lihat fungsinya protein itu apa sih. Jadi kalau tadi kita udah bahas fungsi-fungsinya asam amino membawa peran-perannya sendiri, secara umum ini ya adalah fungsi protein. Gabungan dari fungsi-fungsi yang tadi dibawa oleh asam amino yang tadi sudah kita bahas. Oke. Protein itu secara umum berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan juga pelindung tubuh, pendorong metabolisme serta penyokong organ tubuh dalam berbagai aktivitas. Ya sudah jelas ya. Tadi masing-masing asam amino aja perannya penting-penting banget. Nah, maka secara umum bisa dirangkum begini. Protein itu dapat membantu serta mendorong pertumbuhan, dapat memelihara susunan juga struktur tubuh dari sel, jaringan sampai ke organ-organnya. Bener ya? Kan yang memelihara memang asam amino yang tadi dihasilkan oleh protein, yang menyusun protein gitu kan ya. Kemudian dapat membantu tubuh dalam melawan, menghancurkan juga menetralkan zat-zat dari luar ataupun zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Karena si protein ini tadi penyusun sistem imun tubuh. Ingat tadi Ibu juga sempat menjelaskan bahwa penyusun sel darah putih juga adalah protein gitu ya. Nah, kemudian protein juga berfungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh. Jadi tingkatan atau hierarki penggunaan energi itu gini. Yang paling tinggi adalah karbohidrat, setelah karbohidrat lemak, terus yang ketiga adalah protein. Jadi nggak makan karbo pun sebenarnya kita bisa dapat energi ya, dari lemak, bisa juga dari protein kayak gitu. Jadi dia ada di tingkatan ketiga ya. Kemudian fungsi lain dari protein adalah dapat memelihara serta juga menjaga keseimbangan asam, basa serta cairan tubuh, dikarenakan protein berfungsi sebagai buffer. Nah, kembali lagi ini ke sifatnya asam amino. Tadi Ibu bahas di awal dia amphoter ya. Bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Jadi kalau tubuh kita kemasukan sesuatu yang basah, dia bisa netralin. Tubuh kita kemasukan sesuatu yang asam, dia juga bisa netralkan pada batas tertentu ya tentunya. Kalau ada seseorang kasusnya dia minum karbol banyak banget atau minum baygon banyak banget sampai dia keracunan dan meninggal, itu artinya sistem dalam tubuhnya udah gak bisa lagi menetralkan. Tapi kalau hanya tadi ya sikat gigi, odolnya basah, gak sengaja ketelan, itu masih bisa terhandle sekali sama tubuh
Waduh, baterainya low. Oke. Kemudian dapat mengatur dan juga menjalankan metabolisme tubuh dikarenakan protein ini adalah enzim. Jadi kalau kemarin kita bahas ada enzim amilase, ptialin ya. Enzim itu adalah protein ya. Jadi kita lihat lagi berikutnya. Protein juga berfungsi sebagai biokatalisator ya. Atau katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Kemudian protein ini adalah bahan dalam sintesis substansi yang sangat penting seperti hormon, enzim. Tadi di poin 4 sudah dibahas bahwa enzim itu adalah protein ya. Dari protein, kemudian antibodi juga kromosom. Ya tadi juga sempat singgung-singgung sedikit asam amino yang kemudian menyusun RNA dan DNA gitu ya. Oke, nah ini adalah gambaran enak-enak dari protein. Jadi protein itu kalau secara sumbernya kita bagi jadi dua. Protein yang sifatnya bersumber dari hewani, dari hewan ya, seperti daging, susu, kayak gitu ya, telur. Nah, sedangkan protein itu nggak hanya dari hewan aja, ada juga yang dari tumbuhan ya, disebut protein nabati. Nah, misalnya ini kita punya ada dari tempe, tahu, kacang, dari alpukat, kayak gitu ya. Nah, berdasarkan nilai relatifnya, protein itu kita bagi jadi 3. Kalau berdasarkan sumbernya tadi 2 ya, bersumber dari hewani dan bersumber dari nabati. Sedangkan berdasarkan nilai relatifnya kita bagi jadi yang proteinnya lengkap, setengah lengkap, dan tidak lengkap. Ada beberapa contoh protein yang lengkap, maksudnya tuh asam aminonya tuh banyak banget. Tadi kan antara 15 sampai 18 ya. Nah, contohnya apa? Ada lactalbumin, itu ada di susu. Protein ovalbumin ada di telur. Kemudian gisinin ada di kacang kedelai. Glutein ada di jagung. Ini protein lengkap karena asam aminonya super lengkap, super banyak gitu ya. Sedangkan protein setengah lengkap itu ada gliadin, terigu ya, hordein dan prolamin ya. Nah, ini setengah lengkap tuh artinya jumlah asam amino, variasi asam aminonya lebih sedikit daripada yang lengkap. Kemudian kalau protein yang tidak lengkap itu ada protein zein, adanya di jagung. Ya. Ini kandungan atau variasi asam aminonya tidak terlalu banyak, makanya disebut tidak lengkap gitu ya. Oke. Nah, kalau mau bahas berapa angka kebutuhan gizi protein yang dibutuhkan oleh manusia dalam konsumsi hariannya, itu Ibu sudah berikan di file PDF-nya ya, nanti bisa dilihat. Ini Ibu ambil dari Kementerian Kesehatan ya. Ini adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia. Jadi bayi 0 sampai 5 bulan itu sekitaran konsumsinya 9 gram. Nah, adapun kalau bayi 0 sampai 5 bulan, kebutuhan protein ini sudah sangat-sangat terpenuhi dari ASI. Gitu. Sudah cukup dari ASI. Artinya bagaimana supaya ASI bisa mengcover kebutuhan protein, ibu yang menyusui konsumsi proteinnya juga harus baik gitu. Kalau nggak baik gimana Bu? Sebenarnya kalau nggak baik si protein itu kan ada yang esensial sama non esensial. Yang non esensial kan bisa diproduksi oleh tubuh ibu itu sendiri gitu kan ya, tanpa konsumsi makan dari luar pun bisa. Tapi bisa disokong juga dari makan dari luar, dan bisa yang asam amino esensial juga jadi bisa masuk kalau makan makanan yang mengandung protein gitu ya, baik hewani maupun nabati. Nah, tapi walaupun si ibu itu bisa produksi sendiri, ingat tubuhnya itu berarti butuh untuk memenuhi kebutuhan diri si ibu itu juga untuk si bayinya gitu ya, yang sedang menyusu. Maka akan lebih baik lagi kalau ibu menyusui itu memperbaiki konsumsi protein ya, supaya bagus untuk kualitas ASINya dan bagus untuk kualitas dirinya gitu. Kemudian kalau nanti bayi itu sudah masuk ke 6 sampai 11 bulan, nah sebenarnya untuk di 6 bulan juga masih bisa di cover dari ASI saja. Tapi
sampai 6 bulan ya, tapi menginjak 6 bulan terus berapa hari gitu ya, itu udah bisa disuplai dari makanan. Jadi ASI plus MPASI ya, makanan pendamping ASI. Nah kebutuhan proteinnya jadi naik jadi 15 gram gitu. Nah ini lengkap banget, kalian bisa lihat di tabelnya di sini. Untuk laki-laki berapa, dari usia sekian sampai sekian, kemudian disesuaikan dengan tinggi berat badan dengan tinggi badan juga gitu ya. Kemudian untuk perempuan ini ya. Nah, kalau untuk wanita hamil ini kebutuhan proteinnya terus bertambah ya. Maksudnya tambah satu tuh bukan dia butuhnya 1 gram ya. Tapi kalau dia hamil, misalnya kita simulasi dulu deh, pada usia saat hamil usia 25 tahun, berat badannya 55 kilo, berarti kebutuhan proteinnya sekitar 60 gram. Artinya ketika dia di trimester 1 kebutuhannya jadi 61 gram, di trimester kedua naik jadi 70 gram, di trimester ketiga naik menjadi 90 gram per harinya loh ya gitu. Oke. Nah itu adalah nanti kalau kalian mau lihat lebih dalam lagi tentang kebutuhan protein ya.